Selamat pagi kepada Bu Retno dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan PPT final kami mengenai pemicu satu yaitu air sebagai fundamental makhluk hidup. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya Gina Ramadhani Wahyu. Hai, Kimi Farel Ayubi. Saya Fajar Taisya sendiri. Saya Muhammad Novel Arifin Hilmi. Dan saya Hafiz Gafar. Baik, sebelum kita lebih lanjut membahas materi, di sini saya akan memaparkan mengenai apa itu air dan juga peran air di kehidupan sehari-hari. Jadi, air sendiri merupakan senyawa kimia sederhana yang terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen, dan ia memiliki dua pasangan elektron bebas. Meskipun air merupakan salah satu molekul yang sederhana, namun air merupakan komponen utama mikroorganisme hidup. Jika kita lihat dari strukturnya, air memiliki struktur tetrahedral, dan dalam strukturnya oksigen merupakan pusat atom dan memiliki elektronegativitas yang tinggi, sehingga atom H akan tertarik mendekati oksigen dan menyebabkan distribusi muatan yang tidak merata. Hal ini menyebabkan oksigen akan memiliki parsial negatif dan hidrogen memiliki parsial positif, maaf. Perbedaan muatan ini menyebabkan air memiliki polaritas yang tinggi dan momen dipol yang kuat. Karena bentuk struktur air yang bengkok, maka momen dipol dari interaksi antara oksigen dan hidrogen akan saling menguatkan, sehingga air akan saling tarik-menarik dengan satu sama lain. Hidrogen bermuatan positif dari satu molekul, ia bisa tertarik ke PeB dari molekul lain memiliki negativitas yang berbeda dan membentuk ikatan hidrogen. Hal ini menjelaskan mengapa air memiliki kapasitas paras yang tinggi, konstanta dielektrik yang tinggi, titik didih dan viskositas yang tinggi, dan juga tegangan permukaan yang besar. Kemudian ada beberapa peran air dalam kehidupan, yaitu sebagai pelarut universal, stabilisator suhu, pelindung biologis, media reaksi biokimia, transportasi dan sirkulasi, dan juga pelumas. Next. Selanjutnya ada interaksi pada air. Jadi, interaksi pada air bisa dibagi menjadi ikatan antar molekulnya, yaitu ikatan kovalen, ikatan antar atomnya itu ikatan kovalen, dan ikatan antar molekul yaitu ikatan non-kovalen. Jadi, ikatan kovalen sendiri merupakan ikatan kimia yang terbentuk karena adanya pemakaian elektron bersama secara antara dua atom. Bisa dilihat di sini bahwa atom oksigen menggunakan elektron yang sama bersamaan dengan atom hidrogen. Kemudian untuk ikatan non-kovalen, jadi ikatan non-kovalen merupakan gaya antar molekul yang tidak melibatkan penggunaan bersama pasangan elektron, melainkan berdasarkan gaya elektromagnetik. Dan di sini ada beberapa jenis ikatan kovalen. Untuk lebih lanjutnya bisa di next. Jadi yang pertama ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terjadi ketika atom hidrogen terikat pada atom elektronegatif, ia menarik juga atom elektronegatif lain dari yang memiliki pasangan elektron yang bebas. Dan di sini bisa kita lihat bahwa terdapat struktur dari ikatan hidrogen ini dapat mempengaruhi kekuatan ikatannya. Jadi untuk air yang berikatan secara lurus, ia biasanya memiliki ikatan hidrogen yang lebih kuat. Kemudian, meskipun ikatan hidrogen ini lebih lemah dibanding ikatan kovalen sendiri memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas dan juga reaktivitas biomolekul, seperti menjaga bentuk heliks ganda DNA. Bisa kita lihat di antara adenin dan timin maupun di antara GC-nya, dan juga untuk mempertahankan struktur tersier protein atau enzim. Dalam reaksi biokimia, ikatan hidrogen memiliki peran penting dalam replikasi DNA, di mana ikatan hidrogen antar basa nitrogen harus diputus dan dibentuk kembali agar rantai DNA dapat mengandalkan diri secara akurat. Kekuatan dan kelemahan ikatan hidrogen juga menentukan kestabilan serta reaktivitas biomolekul di dalam sel. Boleh di next? Kemudian ada interaksi hidrofobik. Jadi, interaksi hidrofobik ini merupakan gaya yang terjadi ketika molekul nonpolar atau bagian nonpolar dari molekul biologis cenderung saling menempel atau berasosiasi di dalam lingkungan berair. Dan di sini juga ada gambar yang menunjukkan pembentukan misel, yaitu struktur bola yang terbentuk dari molekul amfifilik. Jadi, bagian ekornya itu sifatnya hidrofobik dan bagian headnya itu sifatnya hidrofilik. Jadi, yang bagian hidrofobik ini akan berkumpul di bagian dalam, dan yang kepalanya yang hidrofilik ini dia akan menghadap keluar dan berinteraksi dengan air. Mekanisme ini memungkinkan senyawa nonpolar seperti minyak bisa terlarut dalam air melalui pembentukan misel. Kemudian dalam konteks stabilitas dan reaktivitas, di sini ada gambar yang menunjukkan bagaimana interaksi hidrofobik ini penting dalam menjaga stabilitas struktur protein. Jadi bagian nonpolar di rantai asam amino akan saling mendekat dan tersembunyi di bagian dalam struktur protein untuk menghindari air. Sedangkan bagian polarnya dia akan berada di permukaan. Dan proses ini membantu protein untuk mempertahankan bentuk tiga dimensinya seperti yang bisa kita lihat di grafik
dan model struktur digambar yang menggambarkan hubungan antara energi dan posisi lipatan protein. Kemudian untuk reaksinya, di reaksi biokimia, interaksi hidrofobik ini sangat bermanfaat untuk protein folding, yaitu proses di mana rantai polipeptida melipat menjadi struktur yang stabil dan juga fungsional. Jadi, gaya hidrofobik akan menarik bagian yang nonpolar ini ke dalam inti protein sehingga bentuk struktur yang lebih efisien dan siap untuk menjalankan fungsi biologisnya seperti katalisis oleh enzim atau transport molekul. Boleh di next? Selanjutnya ada gaya van der Waals. Jadi gaya van der Waals ini gaya tarik-menarik antar molekul yang lemah yang disebabkan oleh interaksi elektrostatik antara kepalaran molekul yang permanen atau sementara. Di sini bisa dilihat juga bahwa gaya van der Waals ini membantu menstabilkan interaksi antara bagian protein, terutama di bagian yang hidrofobik, di mana rantai asam amino yang saling berdekatan tanpa ikatan kuat lainnya. Dan untuk di stabilitas dan reaktivitas biomolekul, gaya van der Waals ini berperan di protein, yaitu untuk menjaga struktur tersier dan kuaternernya dengan menarik rantai samping nonpolar yang berdekatan. Kemudian, untuk di lipid, gaya van der Waals antar asam lemak ini membantu untuk mempertahankan kekompakan membrannya. Jadi, perbedaan jumlah ikatan rangkap dapat mempengaruhi gaya van der Waals yang ada di lipid gitu. Jadi, biasanya lipid yang jenuh itu dia memiliki gaya van der Waals yang lebih kuat dibandingkan lipid yang tidak jenuh. Dan untuk reaksi biokimianya, gaya van der Waals ini mendukung interaksi antar basa nitrogen dalam DNA, jadi ia membantu menjaga kestabilan heliks ganda bersama dengan ikatan hidrogen. Dan di sini bisa kita lihat juga di tabel sebelah kanan ini menunjukkan radius van der Waals dan radius kovalen. Jadi di sini ada nilai yang menunjukkan seberapa dekat atom dapat saling berdekatan tanpa menimbulkan tolak-menolak dan juga membantu menjelaskan jarak optimum interaksi antar atom dalam struktur biomolekul. Boleh di next? Dan yang terakhir di sini ada interaksi ionik, yaitu gaya tarik elektrostatik antara ion atau gugus bermuatan pada molekul. Jadi gaya ini bisa bersifat attractive, yaitu tarik menarik jika muatannya berlawanan, atau juga repulsif atau tolak menolak bila muatannya ini saling sejenis. Dan pada bagian stabilitas dan reaktivitas biomolekul, interaksi ionik ini membantu untuk menjaga struktur tersier dari protein melalui gaya ikatan antar gugus bermuatan pada rantai samping asam amino. Dan gaya ini juga berpengaruh pada proses pengingatan substrat ke enzim, karena muatan di sisi aktif enzim dapat menarik atau menolak molekul tertentu sesuai polaritasnya. Dan pada reaksi biokimia, contohnya kita bisa melihat dari enzim karbonik anhidrase, di mana ion logam seperti Zn2+ berperan sebagai pusat aktifnya. Dan ion ini akan berinteraksi secara elektrostatik dengan molekul lain dan substrat yang mempermudah reaksi perubahan CO2 menjadi HCO3-. Dengan demikian, interaksi ionik ini tidak hanya menjaga struktur biomolekul, tetapi juga memungkinkan reaksi biokimia berjalan dengan lebih efisien. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Seva Jatayasya sendiri akan menjelaskan mengenai metabolisme air dalam tubuh. Nah, distribusi cairan tubuh manusia itu sebagian besar terdapat di dalam sel, atau enggak yang disebut dengan intraseluler, itu sekitar 2/3 dari total cairan tubuh. Nah, sedangkan sisanya itu berada di luar sel, yang disebut dengan ekstraseluler, yaitu sekitar 1/3 dari total cairan tubuh. Dalam tubuh, air berfungsi sebagai medium reaksi biokimia di dalam sel, larut universal sebagai sarana transportasi melalui plasma darah, lubrikasi dan proteksi, serta pengaturan suhu tubuh melalui kapasitas panas tinggi dan penguapan keringat. Nah, oleh karena peran air sangat penting dalam tubuh, metabolisme air yang mencakup proses masuk, distribusi, penggunaan, hingga pengeluaran itu diatur secara ketat agar keseimbangan cairan tetap terjaga. Pertama, air masuk ke dalam tubuh melalui minuman, makanan, dan air metabolik hasil oksidasi nutrien. Lalu, air masuk dari mulut menuju saluran pencernaan dan melalui proses penyerapan di usus halus. Setelah diserap, air dengan cepat didistribusikan ke dalam darah dan jaringan lalu bergerak secara dinamis antara kompartemen intraseluler dan ekstraseluler untuk mempertahankan volume sel dan keseimbangan osmotik. Di dalam sel, air memiliki peranan yang sangat penting dalam reaksi biokimia intraseluler. Hampir semua proses metabolisme berlangsung dalam lingkungan berair, karena air berfungsi sebagai medium reaksi. Air juga berperan sebagai reaktan dalam banyak reaksi, misalnya dalam proses hidrolisis ATP, dengan reaksi ATP ditambah H2O menjadi ADP plus PI plus energi, yang menjadi sumber energi utama sel. Selain itu, air juga terlibat dalam reaksi kondensasi atau dehidrasi yang menghasilkan ikatan antar biomolekul dengan reaksi glukosa ditambah glukosa menjadi glikogen plus H2O, serta dalam transfer proton dan elektron yang menjadi inti metabolisme energi.
Nah, tahap terakhir dari metabolisme air itu adalah pengeluaran. Air itu disekresikan melalui urin sebagai jalur utama, serta melalui keringat, pernafasan, dan feses yang menyatakan bahwa kehilangan air dalam jumlah besar, misalnya lewat keringat berlebih saat aktivitas fisik atau suhu panas, itu menuntut peningkatan asupan cairan agar tidak terjadi dehidrasi. Namun, ginjal sebagai organ utama, osmoregulasi mampu menyesuaikan volume urin untuk mencegah kekurangan maupun kelebihan cairan. Regulasi ini sebagian besar dikendalikan oleh hormon, yaitu hormon ADH yang mengatur reabsorpsi air di ginjal. Selanjutnya, fungsi air dalam metabolisme hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah pada tumbuhan. Fungsi yang pertama, air itu berfungsi untuk melarutkan ion-ion mineral seperti kalium, nitrat, fosfat, dan magnesium, dan juga lain-lainnya. Ion-ion ini berasal dari tanah dan diserap oleh akar tumbuhan, yang kemudian diangkut oleh seluruh bagian tanaman melalui pembuluh xilem. Yang kedua, air itu juga berperan sebagai medium dalam reaksi fotosintesis. Dalam proses ini, air mengalami fotolisis atau pemecahan oleh cahaya menjadi oksigen, ion hidrogen, dan elektron. Reaksinya ada pada slide 2H2O menjadi O2 plus 4H plus ditambah 4 elektron. Jadi elektron yang dilepaskan dari air akan mengalir melalui rantai transport elektron atau ETC di kloroplas untuk membentuk energi berupa ATP plus NADPH. Selanjutnya, air juga bisa berperan dalam reaksi keseluruhan fotosintesis. Seperti pada slide, 6CO2 plus 6H2O ditambah dengan cahaya menjadi glukosa dan hasil sampingnya oksigen yang dilepaskan ke atmosfer. Selanjutnya pada hewan, fungsi air mirip seperti pada tumbuhan. Yang pertama untuk melarutkan ion-ion penting seperti natrium, kalium, klorida, dan juga kalsium yang berperan besar dalam penghantar impuls saraf seperti untuk kontraksi otot dan juga menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selain itu, air juga bisa berperan sebagai pengangkut metabolit pada proses respirasi glukosa. Contohnya adalah respirasi yang ada pada slide ini, C6 plus C6H12O6 plus 6O2 yang diubah menjadi CO2 plus H2O plus ATP. Dalam proses ini, oksigen yang terlarut dalam darah diikat oleh hemoglobin dan dibawa oleh sel-sel pada tubuh, terutama ke mitokondria, di mana tempat respirasi itu berlangsung. Sementara karbon dioksida dihasilkan sebagai sisa metabolisme yang larut dalam plasma darah dan bereaksi dengan air menjadi H2CO3 atau asam karbonat, kemudian terurai menjadi hidrogen, H+, dan HCO3- atau bikarbonat. Reaksi ini membantu untuk menjaga keseimbangan pH darah agar tetap stabil. Next. Nah, selanjutnya ketika tubuh mengalami kekurangan air atau dehidrasi, serangkaian mekanisme adaptasi akan secara berlangsung untuk mempertahankan keseimbangan cairan. Pertama, itu di bagian otak atau hipotalamus itu mempunyai sensor khusus yang bisa merasakan kalau darah itu terlalu pekat. Sensor ini akan membuat kita merasa haus sehingga akan melepaskan hormon ADH. Proses ini itu akan mengurangi produksi urin dan membantu menghemat air sehingga menjaga tekanan darah dan mencegah hipovolemia. Selain itu, yang kedua, ginjal akan melepaskan renin yang mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1, lalu enzim pengubah angiotensin atau ACE akan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, lalu angiotensin 2 itu akan merangsang pelepasan aldosteron dari kelenjar adrenal yang akan mendorong retensi natrium dan air. Selain itu, angiotensin 2 juga menyebabkan vasokonstriksi yang membantu mempertahankan tekanan darah selama dehidrasi. Nah, semua mekanisme ini adalah bentuk homeostatis, yaitu usaha tubuh menjaga kondisi dalam tetap seimbang. Homeostatis adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan kondisi internal agar tetap stabil meskipun lingkungan eksternal berubah. Ini disebut dengan keseimbangan dinamis karena selalu ada perubahan, tetapi tubuh tetap menjaga agar tetap stabil. Nah, beberapa komponen penting dalam homeostatis itu ada 4. Yang pertama, stimulus, sensor atau reseptor, kontrol unit, dan efektor. Pertama, stimulus itu merupakan sesuatu yang mengakibatkan perubahan dalam sistem yang menunjukkan variabel telah menjauh dari kondisi normalnya atau yang ditandai dengan memulainya homeostatis. Misal, meningkatnya suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius yang menunjukkan bahwa suhu mengalami kenaikan dari kisaran normal. Yang kedua, sensor itu bertujuan untuk mendeteksi dan merespon perubahan dalam tubuh pada homeostatis, memperingatkan pusat kendali untuk menanganinya. Contohnya adalah sel saraf dan reseptor seperti termoreseptor. Lalu yang ketiga ada kontrol unit yang menghitung nilai yang akan diubah hingga ke kondisi normal. Kontrol unit itu menerima impuls dari reseptor, lalu mengirimkan perintah ke efektor untuk melawan perubahan lingkungan tubuh. Yang terakhir adalah efektor yang bertugas untuk menindaklanjuti target untuk mengembalikan variabel ke normal. Contohnya adalah kelenjar keringat sebagai efektor itu bertugas untuk menindaklanjuti termoregulasi untuk menghasilkan keringat sehingga mengembalikan suhu tubuh ke normal. Selanjutnya, air memiliki peran utama dalam menjaga homeostatis, terutama dalam keseimbangan elektrolit dan pengaturan suhu tubuh. Pertama, pada keseimbangan elektrolit itu air bertindak sebagai pelarut ion-ion penting seperti natrium, kalium, dan klorida yang ion-ion ini itu dibutuhin untuk kontraksi otot,
fungsi saraf dan menjaga tekanan osmotik. Kekurangan air dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit yang menimbulkan kram otot, gangguan saraf, bahkan masalah pada fungsi jantung. Selanjutnya, dalam pengaturan suhu tubuh, air berfungsi sebagai penyerap dan penyebar panas. Proses berkeringat itu akan mengeluarkan air melalui kulit dan yang kemudian menguap sehingga membantu menurunkan suhu tubuh. Selain itu, dalam darah membantu mendistribusikan panas ke seluruh tubuh sehingga suhu inti tetap 37 derajat Celcius. Baik, perkenalkan kembali Novel Arifin akan menjelaskan peranan air dalam mempertahankan pH. Jadi, di dalam tubuh kita terdapat 3 sistem yang mengatur derajat keasaman. Dan dalam konteks mempertahankan pH, terdapat sistem respirasi, sistem renal, dan sistem buffer. Sistem buffer adalah substansi yang mengkombinasikan asam dan basa bereaksi secara langsung untuk menjaga pH dan merupakan sistem yang menjaga keseimbangan asam basa tubuh yang paling efisien daripada ketiganya. Nah, buffer ini sendiri terdapat dalam cairan intra dan ekstraseluler. Dan buffer ini sendiri memiliki banyak macam, yaitu dari buffer bikarbonat, buffer karbonat, buffer fosfat, buffer protein, dan buffer hemoglobin. Namun yang paling menggunakan air yaitu buffer bikarbonat. Jadi reaksinya yaitu CO2, itu CO2 hasil dari respirasi seluler ditambahkan dengan air, kemudian direaksikan untuk membentuk asam karbonat. Kemudian asam karbonat ini akan dipecah kembali menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Kemudian perubahan ion atau volume cairan seperti Na+, Cl- dan K+ sangat mempengaruhi konsentrasi HCO3 dan H+ sehingga berdampak pada kemampuan tubuh mempertahankan pH. Kemudian pH di luar rentang normal dapat mengganggu organ dan keseimbangan elektrolit. Jadi pH normal dalam tubuh itu berkisar sekitar 7,5, 7,35 hingga 7,45. Jadi peranan air di dalam mempertahankan pH yaitu memungkinkan terbentuknya asam karbonat dari CO2 hasil respirasi, yang kemudian akan terdisosiasi menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat untuk menetralkan kelebihan asam atau basa sehingga pH darah tetap stabil. Boleh di next. Baik, kemudian selanjutnya adalah pengaruh overhidrasi. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan definisi overhidrasi. Overhidrasi atau water intoxication merupakan keadaan yang terjadi saat asupan air yang masuk ke dalam tubuh itu melebihi kemampuan ginjal untuk mengekskresikan cairan, yaitu sekitar 0,8 hingga 1 liter per jamnya. Akibatnya, kelebihan air menyebabkan ion-ion plasma termasuk bikarbonat tadi menjadi lebih encer, sehingga karena HCO3 ini menjadi lebih encer, maka dia tidak bisa menetralkan asam yang ada di dalam tubuh, sehingga tubuh lebih rentan terhadap asidosis atau kelebihan asam dalam tubuh. Kemudian untuk kadar natrium, karena air yang masuk itu melebihi batas, sehingga kadar natrium plasma mengalami dilusi atau ikut terlarut, sehingga membuat osmolaritas plasma lebih rendah dibandingkan cairan intrasel. Kondisi ini mendorong air masuk ke dalam sel melalui osmosis, sehingga sel mengalami pembengkakan dan dapat berpotensi untuk pecah. Kemudian mekanisme ini sangat berbahaya pada sel otak karena ruang di dalam tengkorak terbatas dan tidak memungkinkan ekspansi jaringan. Akibatnya dapat menyebabkan edema cerebri, bisa terjadi dengan cepat. Dan ini juga menjelaskan pada pemicu studi kasus 1 bahwa kelebihan air dapat mempengaruhi jaringan-jaringan di otak. Kemudian pengaruhnya lagi yaitu pada sistem kardiovaskular, yaitu aritmia atau gangguan irama jantung. Kemudian juga pada ginjal, dapat menyebabkan gagal ginjal. Boleh di next. Kemudian ada pengaruh dehidrasi. Jadi dehidrasi itu terjadi ketika tubuh kehilangan cairan lebih besar dibandingkan asupan. Jadi saat tubuh kehilangan cairan, maka volume plasma dalam tubuh dan darah akan menurun, sehingga tekanan dalam darah akan juga ikut menurun. Dan ini akan memicu pelepasan ADH atau antidiuretik hormon, yang mana dia juga akan mengaktifasi sistem renin angiotensin aldosteron system, di mana sistem meras ini akan dilepaskan dari ginjal untuk memperketat atau mempersempit tekanan darah sehingga tekanan darah menjadi stabil kembali. Kemudian sebenarnya mekanisme ini menjaga tekanan darah dan volume cairan agar tetap stabil, tapi bisa mempengaruhi keseimbangan asam dan ion bikarbonat, sehingga dapat secara tidak langsung mengganggu keseimbangan asam basa.
Pengaruhnya pada organ yaitu pada ginjal dapat terjadi nekrosis tubular akut dan batu ginjal. Pada otak akan mengalami gangguan kognitif atau sinkop atau kehilangan kesadaran. Selanjutnya pada sistem kardiovaskular juga akan mengakibatkan shock hipovolemik dan hipertensi atau hipotensi atau bisa disebut gangguan gangguan tekanan darah. Dan pengaruhnya pada elektrolit yaitu hipernatremia, yaitu kelebihan garam, kemudian hipokalemia, kekurangan alkalin, kemudian juga bisa berdampak pada hemostasis. Boleh di next. Kemudian dampaknya dehidrasi terhadap hemostasis. Jadi hemostasis merupakan mekanisme penghentian peredaran perdarahan melalui vasokonstriksi, pembentukan sumbat trombosit dan pembentukan fibrin. Jadi ada ada 3 tahap yaitu pembentukan platelet, kemudian ada faktor koagulasi dan pembentukan fibrin. Saat dehidrasi, volume plasma menurun sehingga darah lebih kental dan osmolalitas meningkat. Hal ini bisa menyebabkan aliran darah yang menuju ke sumber pendarahan menjadi lebih lambat. Namun, untuk darah yang sudah berada di daerah sekitar pendarahan akan menempel dengan lebih cepat. Namun, pembentukan fibrinnya akan lebih lama dikarenakan kemampuan sel darah untuk mengangkat oksigen dan fibrin menjadi lebih lemah. Nah, hal ini dapat memicu hiperagregasi trombosit. Dampaknya pembukuan darah terbentuk lebih mudah, namun kestabilannya terganggu karena eritrosit kaku dan tidak mendukung struktur fibrin optimal, sehingga tidak dapat terjadi hemostatis yang lebih cepat. Boleh di next. Kemudian untuk kesetimbangan osmotik, yaitu kondisi di mana konsentrasi zat terlarut di dalam sel sama dengan lingkungan sekitarnya. Mekanismenya itu air bergerak masuk atau keluar dari sel melalui membran semi-permeabel untuk menyamakan konsentrasi intra dan ekstraselulernya. Nah, jika konsentrasi di luar itu lebih kecil daripada di dalam, akan mengakibatkan hipotonik, di mana air yang masuk akan melebihi batas dan sel-selnya akan membengkak dan bisa pecah atau hemolisis. Namun jika konsentrasi di luar lebih besar daripada konsentrasi di dalam, akan mengakibatkan hipertonik atau air yang keluar akan lebih banyak dan sel akan menyusut sehingga mengurangi kemampuan mengantarkan oksigen. Lalu ada isotonik di mana konsentrasi di luar dan di dalam sel akan seimbang sehingga sel normal dan ukurannya tetap stabil. Boleh di next. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah respons terhadap kekeringan pada tumbuhan. Ketika tumbuhan menghadapi kondisi kekeringan, mereka harus mampu menyesuaikan diri. Salah satunya adalah melalui osmoregulasi sel, yaitu pengaturan pergerakan air berdasarkan perbedaan potensial air. Jadi air akan selalu bergerak dari daerah dengan potensial air yang lebih tinggi menuju ke potensial air yang lebih rendah. Dalam konteks sel tumbuhan, hal ini berarti air akan bergerak dari luar sel menuju ke dalam sel ketika potensial air di dalam sel itu lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Selain itu, tumbuhan juga berusaha menjaga tekanan turgor di dalam sel tubuhnya. Tekanan turgor itu merupakan tekanan air yang mendorong dinding sel dari dalam sehingga sel tetap tegang atau turgid. Jika tekanan turgor menurun karena kekurangan air, maka sel akan menjadi lemas atau flaccid, seperti yang ada pada gambar di samping, pada kondisi isotonik, dan juga bahkan bisa mengalami plasmolisis, yaitu ketika kondisi membran plasma terlepas dari dinding sel. Next. Selain melakukan osmoregulasi, beberapa tumbuhan yang hidup di daerah kering memiliki cara yang jauh lebih efisien, yaitu dengan metabolisme CAM atau Crustacean Acid Metabolism. Mekanisme CAM ini banyak dijumpai pada tumbuhan sukulen seperti kaktus, nanas, dan beberapa spesies tanaman gurun lainnya. Ciri khasnya adalah mereka membuka stomata pada malam hari dan memiliki batang atau daun yang tebal dan berdaging. Mengapa? Karena pada siang hari suhu lingkungan itu sangat tinggi sehingga apabila stomata terbuka maka air akan banyak yang menguap melalui proses transpirasi. Untuk menghindari kehilangan air ini, tumbuhan dengan metabolisme CAM ini memilih untuk menutup stomatanya pada siang hari. Tapi dengan menutup stomatanya pada siang hari, berarti CO2-nya tidak bisa diserap pada saat itu. Nah, sebagai gantinya, tumbuhan ini membuka stomatanya pada malam hari dan menyerap CO2. Jadi saat malam hari itu udara lebih sejuk dan tingkat penguapannya lebih rendah. Jadi CO2-nya masuk ke dalam sel dan diikat oleh senyawa PEP dengan bantuan enzim PEP karboksilase yang menghasilkan asam malat yang kemudian disimpan di dalam vakuola dalam bentuk malat atau asam organik lainnya. Lalu pada saat siang hari, stomata tertutup kembali dan asam malat yang sudah disimpan di dalam tumbuhan tadi akan diurai kembali menjadi CO2. CO2 inilah yang kemudian digunakan untuk proses fotosintesis pada siang harinya, tepatnya dalam siklus Calvin dengan bantuan energi dari cahaya matahari yang ditangkap oleh kloroplas.
Jadi, mekanisme KEM ini merupakan bentuk adaptasi fisiologis yang memungkinkan tumbuhan untuk tetap berfotosintesis di lingkungan yang sangat kering dan juga panas tanpa kehilangan air dalam jumlah yang besar. Boleh di next. Oke, selanjutnya adalah respon terhadap kekeringan untuk hewan. Sama seperti tumbuhan, hewan juga memiliki mekanisme adaptasi fisiologisnya tersendiri. Salah satunya adalah pada sistem ekspresinya, lebih tepatnya pada ginjal. Jadi struktur yang berperan besar di sini adalah lengkung Henle. Pada gambar bisa dilihat bahwa gambar B menunjukkan lengkung Henle yang jauh lebih panjang. Jadi dengan lengkung Henle yang lebih panjang ini dapat memungkinkan terjadinya reabsorpsi air yang jauh lebih maksimal di tubulus ginjal. Dengan begitu, volume air yang dikeluarkan bersama urin bisa ditekan seminimal mungkin. Artinya, semakin panjang lengkung Henle, efisiensi ginjal dalam menghemat air atau pada saat proses reabsorpsi air itu lebih maksimal sehingga kehilangan cairan tubuhnya itu bisa diminimalkan. Selain melalui ginjal, hewan juga bisa menghasilkan air dari proses metabolisme seluler. Ini disebut dengan air metabolik, di mana air dapat dihasilkan dari produk samping dari karbohidrat, lemak maupun protein. Pada slide bisa dilihat reaksi yang ada pada glukosa C6H12O6 ditambah dengan 6O2 menghasilkan oksigen dan juga ATP plus dengan air. Begitu juga untuk triacetylen atau lemak menghasilkan air dan juga asam amino. Jadi semua hasil oksidasi tersebut tidak hanya menghasilkan energi dan juga air, tetapi menyumbangkan elektron dan proton atau H+ ke sistem transfer elektron di mitokondria. Di akhir rantai transfer elektron ini, oksigen bisa berperan sebagai akseptor elektron yang akan bereaksi dengan proton membentuk air lagi. Bisa di next. Sebelumnya izin pengulang lagi, Kim Farel. Saya akan mempresentasikan tentang adaptasi mikroorganisme terhadap air, khususnya bakteri halofilik. Bakteri halofilik adalah mikroorganisme pecinta garam yang mampu hidup di lingkungan dengan konsentrasi garam yang sangat tinggi. Nah, jadi tantangan mereka itu pertama karena lingkungan luar yang sangat asin, air terus keluar dari sel lewat osmosis, ditarik gitu terus ke luar sel. Nah, risikonya menyebabkan plasmolisis, yaitu kehilangan air berlebihan, membuat sel mengerut, rusak, atau hingga mati. Terus, nah jadi karena lingkungan luar itu sangat asin, nah mereka tuh harus memiliki mekanisme khusus yang dikembangkan untuk menyimbangkan aliran air dan ion sehingga sel tetap bertahan di kondisi yang sangat ekstrim. Nah, boleh di next. Nah, yang pertama, mekanisme mereka adalah strategi Saltien. Sesuai dengan namanya, strategi ini melawan garam dengan garam, atau sel memompa ion K+ ke dalam untuk menyamai konsentrasi di luar, sehingga protein harus beradaptasi agar tetap berfungsi di lingkungan asin. Terus, buat contohnya ini ada Archaea halophilic extreme. Terus alur mekanismenya, pertama, ketika sel mendeteksi stres osmotik karena lingkungan luar yang sangat asin, ya sel akan secara aktif menggunakan energi untuk memompa ion kalium atau ion K+ dari luar ke dalam sel. Terus konsentrasi internal meningkat, jadi konsentrasi K+ di dalam sel itu menjadi sangat tinggi yang menyamai konsentrasi di garam di luar. Jadi sudah tidak adanya lagi pergerakan air, jadi udah berhenti gitu karena sudah setimbang. Nah, terus setelah kesetimbangan tercapai, itu kan tadi pergerakan air berhenti. Terus protein harus beradaptasi secara evolusioner terhadap lingkungan internal yang sangat asin. Sudah, boleh itu aja di next. Terus yang strategi kedua ada strategi compatible solute. Nah, strategi ini sel membuat atau mengumpulkan molekul dari organik kecil seperti gliserol yang tidak mengganggu fungsi enzim. Molekul ini disebut compatible karena bisa menumpuk dalam jumlah yang besar tanpa merusak mesin seluler yang sudah ada. Nah, contoh penggunaannya ada Halomonas elongata. Terus alur mekanismenya, pertama ketika stres osmotik terdeteksi, sama lah, pokoknya air mulai keluar dari sel. Terus, nah setelah itu, sel menggunakan energi ATP untuk membuat molekul organik atau mensintesis, atau bisa ambil juga dari luar lingkungan. Nah, terus kan konsentrasi internalnya itu udah meningkat tuh. Konsentrasi compatible solute di dalam sel meningkat drastis, yang dimana kalau sudah kesetimbangan sudah tercapai, sama juga pergerakan air keluar dari sel berhenti dan protein dan enzim seluler tidak perlu beradaptasi karena molekul ini tidak mengganggu fungsinya. Boleh di next. Nah, kapan sih bakteri-bakteri ini menggunakan strateginya? Atau kapan menggunakan Saltien, kapan menggunakan compatible solute? Kapan menggunakan Saltien? Ketika organisme hidup di lingkungan dengan salinitas yang sangat tinggi dan stabil. Jadi yang ekstrim lah.
lingkungannya itu sangat garam banget gitu, nggak berubah-ubah, jadi tinggi. Contohnya itu ada di Danau Garam Jenuh atau Tambak Garam yang dimana konsentrasi garam tidak banyak berubah dari hari ke hari. Mengapa saat kondisi tersebut? Pertama lebih hemat energi, lebih efisien untuk sekedar memompa ion daripada harus membuat molekul organik yang kompleks. Eh, Terus adaptasi habis-habisan dari organisme yang telah sepenuhnya berevolusi untuk satu jenis kondisi ekstrim saja. Nah, terus kapan menggunakan compatible solute? Ketika organisme hidup di lingkungan dengan salinitas yang bisa berubah-ubah. Jadi kebalikannya dari salt in. Contohnya ada di muara sungai, tanah yang kadang-kadang sering kadang basah, kadang kering kadang basah, atau lautan dengan zona salinitas berbeda. Mengapa kok saat kondisi tersebut? Karena lebih fleksibel dan lebih aman. Sel tidak perlu merombak total proteinnya sehingga dapat bertahan pada rentang konsentrasi garam yang lebih luas, baik tinggi maupun sedang. Adaptasi yang lebih serbaguna meskipun membutuhkan energi lebih besar untuk membuat molekul-molekul pelindungnya. Nah, bring next. Nah, jadi ini referensinya, bisa di-scan. Dan sekian saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.